Halo guys, jadi ini video critical review pertama aku. Sebelumnya, kenalin aku Abigail Anugrah dari Ilmu Politik 2023 dengan NIM 2310413040. Nah, hari ini kita akan buat video critical review dari buku Ramlan Surbakti yang berjudul Memahami Ilmu Politik. Nah, tapi ada temanya nih. Kali ini tema kita adalah faktor pembentukan identitas bersama dan analisa Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas Indonesia. Oke, jadi kan seperti yang teman-teman udah tahu bahwa setiap negara pasti memiliki suatu bangsa yang akan memiliki identitas nasional atau identitas bangsa nih. Di mana dalam suatu bangsa yang melekat pasti adalah adanya persamaan ras, suku, bangsa, dan juga bahasa yang dapat kita lihat nih sebagai sebuah ciri khas yang pasti berbeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Ada identitas bersama, menurut Ramlan, akan dapat menyatukan suatu masyarakat karena merasa ada persamaan dan keterikatan antara satu dengan lainnya nih. Tapi kalau Ramlan bilang bahwa ada suatu bangsa atau suatu identitas berasal dari persamaan suku bangsa, maka menurut Dean Amix dan Sandra M, identitas bangsa atau identitas nasional dapat terbentuk dan dilihat apabila memiliki politik yang berjudul ketentuan-ketentuan perbatasan teritorial, ideologi, pemerintahan yang sah, serta ada pengakuan dari bangsa lain. Jadi ada perbedaan pandangan nih menurut Ramlan Surbakti dan juga Dean Amix dan Sandra M. Nah, tapi dalam buku Ramlan Surbakti yang berjudul Memahami Ilmu Politik, beliau juga menjelaskan ada beberapa faktor-faktor pembentukan identitas bersama. Salah satunya itu ada primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, konsep sejarah, perkembangan ekonomi, dan juga ada kelembagaan. Di mana identitas ini pasti berkaitan dong dengan yang lainnya, di mana bangsa negara akan membentuk suatu identitas yang disebut identitas nasional atau identitas bangsa. Nah, menurut saya identitas ini benar-benar berkaitan karena akan memberikan sebuah ciri khas yang akan membedakan antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Seperti yang kita tahu ini teman-teman, bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah salah satu identitas nasional atau identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah simbol yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, atau di mana masyarakat harus bersatu di tengah perbedaan atau keberagaman yang ada, atau dengan prinsip bersatu dalam perbedaan atau Unity University. Nih salah satu contohnya adalah misalnya kita menggunakan bahasa daerah. Misalnya aku orang Jawa, terus aku punya temen yang namanya Angel, orang Jawa juga. Nah, kita kan sama-sama Jawa. Nah, ketika kita berkomunikasi berdua, kita bisa sama-sama menggunakan bahasa Jawa. Berarti kita memberitahukan kepada orang bahwa kita adalah orang dari suku Jawa. Tapi misal kita bertemu dengan orang lainnya nih, si C, misalnya Cinta. Si Cinta ini orang Batak. Nah, nggak mungkin dong kita, aku dan Angel berkomunikasi dengan Cinta ini yang orang Batak menggunakan bahasa Jawa, karena pasti Cinta akan bingung dengan bahasa kita atau tidak memahami. Maka muncullah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa pemersatu. Jadi meskipun kita memiliki perbedaan gitu ya, keberagaman bahasa, tapi kita bisa tetap bersatu dengan adanya bahasa Indonesia. Nah, ini mungkin interpretasi atau implementasi dari adanya Bhinneka Tunggal itu sendiri. Jadi kita meskipun ada perbedaan-perbedaan atau keberagaman, kita tetap bisa bersatu loh dengan segala sesuatu yang dapat saling dipahami satu sama lain. Nah, bahasa Indonesia ini sendiri juga salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia. Misalnya kita pergi keluar, terus kita sesama orang Indonesia ngobrol dengan menggunakan bahasa Indonesia. Oh, pasti orang yang dengar kita lagi berbicara, orang luar atau bangsa luar yang dengar, kayak langsung paham, oh ini bahasa Indonesia nih. Berarti ini orang luar atau bangsa asing, ini orang Indonesia. Jadi kan pasti ada perbedaan bahasa yang membuat bangsa Indonesia itu dengan memiliki bahasa Indonesia memiliki ciri khasnya sendiri. Nah, konsep Bhinneka Tunggal ini merupakan faktor yang sesuai dengan konsep identitas bersama
yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti, di mana identitas bersama terbentuk dari keberagaman suku, budaya, dan bahasa yang ada. Nah, jika Bhinneka Tunggal Ika dalam implementasi yang mirip dengan konsep identitas bersama menurut Ramlan, maka ada di faktor kelembagaan yang mirip dengan konsep identitas bersama menurut Dean Amix dan Sandra M, di mana ada budaya politik adalah identitas dari suatu negara. Jadi lembaga-lembaga pemerintahan, lalu dunia perpolitikan, birokrasi, angkatan bersenjata, dan partai politik merupakan hal yang menjadi identitas bersama. Jadi faktornya itu berdasarkan dari pemerintahan, kelembagaan, dan juga dunia perpolitikan gitu. Nah, ada nih sumbangan birokrasi dan pemerintah baik bagi pegawai negeri ataupun masyarakat itu sendiri yang akan membentuk kotak Indonesia di mata dunia lewat pelayanan yang bersifat proporsional. Lalu kalau dari keanggotaan partai politik, itu juga partai politik berkontribusi dalam proses pembentukan sebuah bangsa. Misal contohnya juga kalau dalam pemerintahan atau seperti ideologi negara nih, yaitu Pancasila. Ciri khas dari Indonesia itu karena menggunakan Pancasila sebagai ideologi negara, karena kan kita beda dari negara-negara lain yang rata-rata tuh banyak menggunakan sosialis, komunis, ataupun ideologi sejenisnya. Maka identitas Indonesia terbentuk karena memilih Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi ciri khas Indonesia itu sendiri. Nah, meskipun begitu, meskipun pandangan dari kedua tokoh tersebut itu berbeda gitu kan, antara Ramlan Surbakti dengan Dean Amix dan Sandra M itu berbeda mengenai konsep identitas bersama, tapi itu cuma perbedaan dari kedua sudut pandang itu saja, karena keduanya sama-sama ingin memberikan pandangan bahwa suatu bangsa pasti memiliki identitas atau ciri khas yang berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Sebetulnya contoh konkret yang paling bisa kita lihat itu adalah misalnya kehidupan sehari-hari yang tadi saya bilang tentang persahabatan dalam suatu circle yang pasti memiliki perbedaan suku bangsa yang antara satu dengan yang lainnya, itu kan pasti berbeda, tapi kita sama-sama saling menghormati gitu loh ya, saya menghormati satu sama lain, lalu saling peduli satu sama lain, terus menerima perbedaan dari adanya suku, bangsa, dan agama yang ada di Indonesia. Dan di sini dapat saya simpulkan bahwa dalam suatu negara tentu memiliki identitas atau ciri khas yang berbeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Dan Bhinneka Tunggal Ika adalah salah satu identitas Indonesia yang menjadi simbol yang mempersatukan bangsa multikulturalisme ini. Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, identitas tentu betul-betul merepresentasikan dan menggambarkan kehidupan bangsa Indonesia. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan salah satu representasi yang benar-benar menggambarkan nih kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia secara konkret. Baik teman-teman, terima kasih udah menyaksikan video ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan mungkin tadi ada kata-kata yang terbelit-belit. Sekian, jangan lupa menonton video ini, like, komen, dan subscribe supaya bisa nonton critical review dari aku selanjutnya. Terima kasih.